Jurnal yang bagaimana sih yang sebaiknya kita gunakan? Kalau kita mencari artikel jurnal itu, kita nggak bisa asal cari aja. Halo guys, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Di channel ini aku banyak membahas tentang tips bagaimana cara yang mengerjakan skripsi dan tips bagaimana cara menghadapi seminar dan sidang skripsi. Ini adalah video ketiga bagi episode untuk pembimbing aku. Nah, kali ini kita dapat email dari teman kita yang berada di Jember. Namanya adalah Husna, dia dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di sini Husna itu bercerita dia kesulitan bagaimana caranya mencari referensi artikel jurnal untuk skripsi dia yang paling tepat. Kali ini aku mau bikin tutorialnya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Jadi banyak banget mahasiswa yang kebingungan saat mencari artikel jurnal untuk referensi skripsinya. Karena banyak banget yang mereka beranggapan kayak, "Bang, aku nggak dapet nih bang. Bang, gimana caranya mencari referensi ini bang?" Nah, terkadang teman-teman, kalau kita mencari artikel jurnal itu, kita nggak bisa asal cari aja. Karena kalau kita asal cari, biasanya dia nggak akan muncul. Nah, langkah pertama, kita langsung masuk aja. Nanti aku bakalan munculin share screen aja teman-teman. Aku bakalan cari artikel jurnalnya, tutorialnya pakai handphone aja. Nanti aku bakal munculin share screen di sini. Jadi nanti kelihatan di sini atau di sini ya, pokoknya nanti ada deh. Oke, kita masuk Google Scholar. Nah, setelah masuk Google Scholar, teman-teman, kita ketik dulu Google Scholar. Setelah masuk di Google Scholar-nya, kita pilih di atas ini bagian pencariannya. Untuk pencarian di sini, teman-teman nggak perlu masukin judul skripsi teman-teman secara lengkap. Karena kalau kalian kayak gitu, biasanya nggak akan dapat artikel jurnalnya. Jadi cukup masukin pada bagian variabel atau topiknya aja. Contoh nih, hari ini aku mau masukin tentang pemasaran. Nah, oke, udah muncul semua artikel jurnalnya, udah muncul semua. Ingat ya, artikel jurnal yang baik untuk dipakai untuk skripsi adalah ketika artikel jurnal tersebut memiliki tahun terbaru. Jadi sebenarnya boleh di 3 tahun sampai 5 tahun terakhir boleh, tapi aku menyarankan teman-teman buat pakainya di tahun terbaru. Kita ganti tahunnya di sini, setelah itu kita scroll mana sekiranya itu sesuai dengan skripsi teman-teman, silahkan dipakai aja. Nah, ini dia. Oke, ketemu. Nah, pasti di sini teman-teman banyak yang nanya, "Bang, boleh nggak sih kalau misalkan kita itu cari artikel jurnalnya yang tidak sesuai dengan jurusan gitu. Misalkan nih, atau tidak sesuai dengan topik penelitian kita gitu. Misalkan gini, "Bang, aku kan mau cari pemasaran terkait dengan jurusan manajemen pemasaran nih bang, tapi nggak keluarnya malah pemasaran pertanian, boleh nggak sih bang?" gitu. Boleh aja, boleh, selagi memang itu variabelnya teman-teman atau ukurannya itu sama tuh. Karena kan kita mengambil ini sebagai untuk referensinya aja gitu, jadi nggak masalah. Itu yang kayak gitu tuh nggak masalah banget, teman-teman bisa pakai. Ini untuk yang pemasaran. Oke, kita coba cari lagi ya. Kita coba cari lagi kalau teman-teman belum paham. Aku coba cari, misalkan kalau aku mau penelitian terkait dengan prestasi belajar nih, prestasi belajar siswa bagi teman-teman yang di FKIP ya, teman-teman di FKIP. Aku ketik prestasi belajar, oke, udah keluar semua. Jangan lupa pastikan tahunnya yang di sudut kiri ini, teman-teman. Kalau di handphone mungkin di sudut kiri, atau kalau di laptop nanti teman-teman bisa cari aja. Itu kalau nggak di sudut kiri, biasanya sudut kanan. Kita ganti tahunnya. Ingat ya, tahun terbaru, teman-teman. Baru kita cari, kita scroll ke bawah. Nah, biasanya kalau teman-teman di FKIP itu kan mau menelitinya di misalkan di SD. Tapi bang, di sini adanya untuk SMP bang, boleh nggak dipakai gitu? Boleh aja teman-teman, silahkan dipakai untuk referensi yang dia itu mungkin subjek objeknya itu berbeda, nggak apa-apa. Yang penting dia memiliki variabel yang sama. Jadi itu yang harus teman-teman terapin di dalam mencari sebuah artikel jurnal. Jadi pastikan bahwa yang kalian cari adalah dia itu topiknya atau variabelnya. Jangan ketik judul skripsi kalian secara lengkap di website jurnal, karena nggak akan ketemu biasanya. Itu aku jamin nggak akan ketemu teman-teman. Ya, karena setiap penelitian pasti berbeda kan ya. Bisa jadi memang judul kalian itu belum pernah diteliti oleh orang lain. Bang, lalu bagaimana kalau misalkan mau cari artikel jurnal internasional? Ya, teman-teman tinggal ganti aja kata kuncinya. Teman-teman tinggal ganti aja kata kuncinya yang tadi variabelnya ke dalam bahasa asing. Misalkan kalau dalam bahasa Inggrisnya tinggal dicari pada bagian jurnalnya tadi gitu. Jurnalnya bagaimana sih yang sebaiknya kita gunakan? Kalian bisa lihat nih di bagian ini aku nanti munculkan lagi ya. Di bagian ini akan terlihat dia itu banyak disitasi atau banyak dikutip oleh orang. Nanti ada keterangannya nih, ada kelihatan di sini kita ada muncul keterangan bahwa wah, jurnal ini sudah disitasi oleh 5 orang, 3 orang gitu. Nah, semakin banyak itu biasanya semakin bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman mau curhat terkait dengan kendala kalian selama skripsian, baik yang tadi kayak Husna ini, misalkan dia bingung banget nih cara mencari artikel jurnal, nanya sama pembimbingnya, mungkin pembimbingnya belum sempat untuk menjelaskan, atau misalkan teman-teman ada kendala nih, pembimbingnya juga solo respon atau killer gitu, gimana sih caranya untuk menghadapi dosen pembimbing seperti itu, teman-teman boleh curhat. Cek di deskripsi video ini, di situ ada email, teman-teman bisa kirim email ke situ dan aku bakal tanggapi. Oke teman-teman, mungkin video episode ketiga cukup sekian. Tungguin aja buat episode keempat, itu di minggu depan ya teman-teman. Jangan lupa buat subscribe dan jangan lupa buat aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.